Penyerang Los Angeles FC Adrian Wibowo mengaku bangga punya darah Indonesia, debut di MLS jadi batu loncatan terus kejar mimpi. Begini katanya, Marcelino Ferdinand bahagia. Pelatih Oxford United janji sering mainkan pemain muda musim depan, tambah pengalaman dan menit bermain. Makin gacor. Eliano Rangers cetak gol ciamik saat PEC Zwolle menang. FIFA tiba-tiba beri pujian berkelas buat Jai Itzes dan Kelvin Verdong. Begini ulasannya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Penyerang Los Angeles FC Adrian Wibowo mengaku bangga punya darah Indonesia, debut di MLS jadi batu loncatan terus kejar mimpi. Begini katanya, penyerang berusia 19 tahun milik Los Angeles FC, Adrian Wibowo berbicara mengenai debutnya di MLS dan kebanggaan punya darah Indonesia. Adrian Wibowo merupakan pemain milik Los Angeles FC berusia 19 tahun yang punya darah Indonesia Amerika. Musim ini, Adrian Wibowo berhasil menembus tim utama LAV yang berlaga di Major Soccer League, MLS. Pada 23 Maret 2025 lalu, Adrian Wibowo mendapat kesempatan debut di MLS saat LA FC menang atas Kansas City 2-0. Meski hanya bermain 15 menit, Adrian mengaku bangga mendapat kesempatan berharga tersebut. Saya Adrian Wibowo, saya striker dan bermain untuk LAV, kata Adrian. Adrian Wibowo memang lahir di Amerika Serikat namun ayahnya berasal dari Surabaya, Indonesia. Dengan debut di MLS, Adrian mengajak para pemain yang memiliki darah keturunan seperti dirinya untuk terus mengejar mimpi. Saya pikir kesempatan ini adalah sangat bagus, ujar Adrian. Itu menunjukkan warisan kami. Bagi saya menjadi pemain Indonesia Amerika pertama yang bermain di MLS sangat menginspirasi untuk pemain lain. Dan saya mengajak semua orang yang punya darah keturunan untuk terus mengejar mimpi mereka. Tambahnya, Adrian Wibowo masih terus bekerja keras untuk membuktikan dirinya layak bermain di MLS. Saat ini, Adrian sudah mengoleksi 2 penampilan bersama LAV di MLS 2025. Sementara itu, untuk ketertarikan membela timnas Indonesia pernah diutarakan Adrian saat diwawancarai Yusa Nugraha beberapa bulan lalu. Adrian tak menutup peluang dirinya dinaturalisasi dan bisa membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Ya tentu aku terbuka untuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia, ujar Adrian. Suatu kesempatan dan pastinya akan kupertimbangkan. Tambahnya, Adrian memang sempat membela timnas U17 Amerika Serikat. Namun hal itu tak menghalangi bahwa dirinya bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand bahagia. Pelatih Oxford United janji sering mainkan pemain muda musim depan, tambah pengalaman dan menit bermain. Kabar bahagia datang untuk Marcelino Ferdinand. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, janji bakal sering mainkan pemain muda musim depan. Rowett akan memberikan jam terbang lebih banyak kepada pemain mudanya jelang bergulirnya divisi Championship 2025 hingga 2026. Marcelino tentunya siap memanfaatkan peluang itu untuk unjuk kualitasnya. Marcelino telah menuntaskan musim perdananya bersama The Yellows julukan Oxford United. Gelandang serang 20 tahun itu kerap tampil membela tim Akademi Oxford United. Tercatat, Marcelino hanya bermain sebanyak 2 kali bersama skuad utama Oxford United pada musim ini. Penampilan perdananya tercipta saat Oxford United menghadapi Exeter City di ajang FA Cup. Kemudian yang terbaru, Marcelino akhirnya menjalani debutnya di divisi Championship. Momen itu terjadi kala Oxford menghadapi Swansea City pada 3 Maret 2025. Marcelino masuk sebagai pemain pengganti. Jelang bergulirnya musim depan, Marcelino pun mendapat kabar baik karena Rowett membuka kesempatan lebih banyak kepada para pemain muda. Dia ingin memberikan jam terbaik yang lebih kepada pemain muda Oxford United sehingga dapat membuktikan diri memang layak bermain di tim utama. Kami memiliki skuad yang cukup besar, dan menurut saya salah satu hal yang perlu dilakukan musim depan adalah memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pemain muda. Baik yang berasal dari akademi maupun yang sudah sempat dipinjamkan, kata Rowett, akan ada peluang bagi mereka untuk membuktikan diri, dan kami mungkin bisa memangkas skuad serta menciptakan nilai lebih dari posisi-posisi yang saat ini tersedia, sambungnya. Rowett menjelaskan kalau selama ini dirinya selalu memiliki jumlah skuad yang ideal dengan dihuni oleh beberapa pemain senior. Namun, tak menutup kemungkinan juga nantinya akan ada pemain yang cedera. Maka dari itu, dia akan memberi jatah tambahan untuk pemain muda. Saya selalu bekerja dengan jumlah skuad ideal, yang biasanya mencakup sekira 4 pemain muda. Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi badai cedera 6 atau 7 pemain absen, maka beberapa pemain muda bisa masuk skuad hari pertandingan karena mereka berlatih setiap hari bersama tim utama, ujarnya. Menurut saya, itu jauh lebih baik dibandingkan memiliki 2 pemain senior yang tidak masuk skuad, lanjutnya. Diharapkan, Marcelino bisa memaksimalkan kesempatan tersebut jika nantinya dipercaya oleh Rowett. Apalagi, kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. Makin gacor.
Eliano Reijnders cetak gol ciamik saat PSC Zwolle menang. Eliano Reijnders berhasil mencetak gol perdananya musim ini saat membawa PSC Zwolle menang pada pekan ke-33 Liga Belanda, Kamis 15 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Zwolle berhasil meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah Willem II Tilburg yang tengah berupaya selamat dari jeratan degradasi. Eliano mencetak gol kedua tim tamu di laga ini. Gol dari adik pemain AC Milan, Tijani Reijnders itu membuat Zwolle membawa pulang 3 poin dari kandang Willem II. Eliano mencetak golnya dengan cara yang ciamik. Ia melakukan trik, mengelabui satu pemain lawan sebelum membobol gawang Willem II. Penggawat timnas Indonesia itu melakukan gerakan tipuan yang mengecoh lawan di kotak penalti. Eliano kemudian mengarahkan bola ke sisi kanan lalu melepaskan tembakan keras dari jarak dekat yang tidak mampu dibendung kiper Thomas Didi Longhorn. Gol yang dicetak Eliano ke gawang Willem II terbilang spesial. Ini merupakan gol perdana pemain berusia 24 tahun itu bersama PSC Zwolle di musim ini. Gol pertama musim ini juga diharapkan bisa mendongkrak semangat Eliano di sisa musim ini. Selain itu, performanya yang tengah menanjak diharapkan bisa menular buat timnas Indonesia saat meladeni Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 5 Juni mendatang. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Tim Garuda masih memelihara peluang untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. FIFA tiba-tiba beri pujian berkelas buat Jai Itzes dan Kelvin Verdong. Begini ulasannya. FIFA beri pujian berkelas kepada Jai Itzes dan Kelvin Verdong usai beberapa hari sebelumnya menjatuhkan sanksi buat timnas Indonesia. Jai Itzes dan Kelvin Verdong akan menjadi tumpuan timnas Indonesia saat menghadapi lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025. Berselang 5 hari, tim besutan Patrick Kluivert ini harus melakoni pertandingan tandang berat menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium. Jelang dua pertandingan krusial tersebut, FIFA memberikan pujian berkelas untuk Jai Itzes dan Kelvin Verdong yang tampil apik pekan ini. Mereka yang dipercaya menjadi pemimpin di lapangan, tulis FIFA di akun Instagram resminya. Jai Itzes dan Kelvin Verdong memang ditunjuk sebagai kapten oleh klubnya masing-masing pada pertandingan pekan ini. Lebih spesialnya lagi, baik Jai Itzes dan Kelvin Verdong sama-sama mempersembahkan kemenangan penting bagi klubnya. Jai Itzes yang sudah dipercaya sebagai kapten membawa Venezia mengatasi Fiorentina dengan skor 2-1 pada Senin, 12 Mei 2025. Berkat kemenangan ini, Venezia untuk sementara berhasil lolos dari zona degradasi dengan menempati peringkat 17 dari 20 tim di Serie A. Sementara itu, Kelvin Verdong yang baru ditunjuk NEC Nijmegen sebagai kapten langsung mencatatkan kemenangan luar biasa atas Ajax Amsterdam. NEC Nijmegen berhasil menggulung raksasa Liga Belanda tersebut dengan skor telak 3-0 di Johan Cruyff Arena, Minggu, 11 Mei 2025. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.